Syarat dari Prabowo adalah berkaitan dengan potensi calon pengganti dan potensi di tahun 2029. Di Kongres Tidar keempat kemarin, Prabowo sudah menegaskan bahwa dia tidak akan mau mencalonkan diri lagi kalau dia tidak berhasil atau dia merasa tidak berhasil selama 5 tahun ini. Terus yang kedua, dia menekankan supaya kader Gerindra tidak terus menyebut atau membicarakan terkait dengan potensi dia sebagai capres di tahun 2029. Ini sebenarnya isyarat yang pertama. Prabowo ini akan mengoptimalkan segala potensi di dalam satu periode ini. Baik itu dari proses penegakan hukum, maupun itu terkait dengan masalah ekonomi, menyelamatkan aset negara, dan semua potensi yang bisa dia kerjakan akan betul-betul dia maksimalkan. Nah, terus yang kedua, bisa jadi Pak Prabowo ini merasa satu periode cukup, yang penting meninggalkan warisan yang positif dan produktif untuk kebesaran bangsa ini, dan sudah menyiapkan kader pengganti yang nantinya tinggal meneruskan, dan dari potensi yang dia gali, dia juga sudah menyiapkan potensi sebagai penerus dia untuk di tahun 2029. Dan apabila Prabowo di tahun 2029 nanti tidak mencalonkan diri, maka potensi pengganti atau penerus Prabowo saat ini yang terlihat adalah mulai muncul itu adalah KDM. Kenapa KDM dan kenapa bukan yang lain? Karena KDM punya karakter, punya cara, punya gaya, yang itu merupakan aktualisasi dari potensi dan karakter yang ada pada diri Prabowo. Di samping itu, posisi Prabowo dan KDM ini adalah sebagai mitra yang menghargai dan KDM sebagai mitra yang menghormati, bukan sebagai atasan dan bawahan. Itu kalau kita lihat dari komunikasi dua arah dari kedua tokoh tersebut. Sehingga potensinya adalah KDM apabila di tahun 2029 Prabowo tidak mencalonkan diri.